Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, ya Pak. Oke, biar kompak. Kalau Bapak tanya apa kabar hari ini, alhamdulillah, tetap luar biasa, tetap semangat, gitu ya. Siap. Paham? Oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, sip. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan apa yang kita pelajari juga dapat diserap oleh kalian dengan baik. Untuk ketua kelas silakan pemimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. semua. Hadir semua ya? Ya, Pak. Oke. Berarti kalau hadir semua kalian berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar IPA tentang nutrisi dalam Makanan. Oke, sebelum kita memulai, coba Bapak tanya terlebih dahulu. Pagi hari ini sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang belum? Saya Pak, Kenapa? Kenapa kamu nak? tidak sempat Pak. Tidak sempat karena terburu-buru. Kalau kita tidak sarapan, apa yang akan kita rasakan? Sakit perut. Kemudian apa lagi? Pusing. Apa lagi? Mas, benar. Apa lagi? Tidak fokus. Nah, kalau kita tidak sarapan di pagi hari, kita akan tidak semangat pertama, kemudian lemas, kemudian lunglai, apalagi 5L ya, lesu. Lesu. Itu diakibatkan karena tubuh kita tidak menghasilkan nutrisi yang cukup untuk kita beraktivitas. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menuliskan kandungan nutrisi dalam makanan. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan kandungan nutrisi dalam makanan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memilih bahan makanan yang sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari materi ini? Supaya kita itu tidak secara sembarangan memakan makanan yang kita makan setiap hari. Harus mempertimbangkan nilai gizi yang cukup untuk kita beraktivitas. Sekarang perhatikan gambar di depan. Di situ ada apa? Silakan. Informasi nilai gizi. Oke. Ini ada apa? Konsep. Konsep itu apa? Keripik jagung. Nah, ini kan kemasannya ya.
Di dalam kemasan biasanya kan kalian sering makan makanan yang jajanan. Ya. Nah, di jajanan itu kalau kalian balik itu ada bagian nilai informasi nilai Gizi. nilai gizinya, apakah gizinya itu baik atau tidak. Ada yang dianya makanan yang tidak mengandung nutrisi dari 5 macam nutrisi yang ada dalam makanan. Ini silahkan kalian berkelompok berdasarkan kelompok yang sudah Bapak tunjuk kemarin. Oke, silahkan berkelompok terlebih dahulu. Oke, kalau sudah duduk secara berkelompok, Bapak akan memberikan LKPD. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Siapa? Kelompok 4. Oke, silahkan perhatikan LKPD yang sudah Bapak berikan. Ya, Bapak berikan petunjuk terlebih dahulu. Oke, yang pertama yang kalian perhatikan adalah isi terlebih dahulu kelompoknya, kemudian nama kelompoknya siapa saja, ya. Kemudian buka di halaman 3, ya. Di situ ada tabel hasil pengamatan makanan kemasan. Jadi nanti Bapak akan memberikan sampel makanan, ya. Nah, yang kalian perhatikan adalah bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang ini ada nilai gizinya yang tertera dalam kemasan. Nah, nanti kalian perhatikan, misalkan di dalam ricis wafer ini ada karbohidrat misalkan. Berarti kalian masukkan ke dalam tabel, tulis nama bahan makanannya. Kemudian misalkan ada karbohidrat, berarti bagian karbohidratnya dicontek, di checklist. Kemudian misalkan ada protein, di checklist. Kalau misalkan di sini ada, misalkan vitamin tidak ada, berarti vitaminnya di strip saja. Berarti ini tidak mengandung vitamin. Begitupun dengan sampel yang lainnya. Oke, paham? Paham. Kemudian setelah mengamati bahan makanan, kemudian kalian buka halaman selanjutnya. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan mengenai bahan makanannya. Ya, yang pertama itu mengenai macam-macam nutrisi yang ada dalam makanan. Apa saja? Kemudian yang kedua, bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketiga, bahan makanan apa saja yang mengandung vitamin dan mineral. Yang keempat, itu kalian menentukan fungsi dari nutrisi karbohidrat, protein, dan lemak. Dan yang kelima adalah fungsi vitamin dan mineral. Nah, fungsi vitamin dan mineral ini bisa dilihat dari kemasan, kemudian ada di bahan ajar yang Bapak berikan, ya. Nah, ini kan udah conteng nih. Misalkan nih, pakai karbohidrat semua. Jadi berarti kan karbohidrat, karbohidrat yang mana? Ya enggak toh. Kan itu ada pertanyaan positif, ada pertanyaan negatif kan. Maksud kamu yang pertanyaan negatif kamu sangat setuju? Iya. Oke, sudah? Yuk, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang hasil. Ya, coba yang kelompok lain perhatikan ya. Yang lain. Hasil pengamatan terhadap makanan kemasan dari kelompok 1.
Makanan mengandung karbon itu mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sedangkan nutrisi krisis mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, tetapi tidak mengandung vitamin. Sedangkan maksud nabati mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Untuk kelompok yang lain ada jawaban yang berbeda? Tidak. Berarti pengamatannya sama? Sama. Oke, kalau sama silakan untuk kelompok 1. Oke, ditepuk untuk Oke, lanjut kelompok 2, silakan presentasikan. Nutrisi dalam makanan mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nutrisi itu berguna bagi tubuh untuk menghasilkan energi untuk beraktivitas sehari-hari. Oke, nutrisi dalam makanan itu ada 5 komponen ya. Yang pertama adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, masing-masing nutrisi ini dia memiliki fungsi masing-masing. Karbohidrat fungsinya sebagai sumber energi yang paling utama ya. Jika kalian pernah misalkan ada yang bertanya, Pak, kalau misalkan saya cuma minum saja bagaimana Pak? Apakah saya bisa bertahan? Bisa, tetapi dia tidak akan bertahan lama, akan tetap lemah. Yang pertama yang harus kalian penuhi adalah karbohidrat, karena karbohidrat adalah sumber utama untuk menghasilkan energi. Ya. Kemudian yang kedua adalah protein. Protein itu adalah untuk membangun tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Oke, sekarang Bapak akan memberikan penilaian secara individu. Bapak akan menggunakan aplikasi Kahoot. Jadi yang membawa HP silakan login ke kahoot.it. Dan ini yang saya ingat kemarin ini. Ya, ini emang persis. Ini kayak Lalu dalam rumah adalah Ada nih ya? Salah gua. menjawab ada. Apa? Enak tuh. jawabannya A dan D. A dan D. Oke, siapakah yang benar? Yang ini yang benar. Siapa sih? Ketiga, Patri. dua, Patri. Rana. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak akan memberikan sebuah angket. Angket ini berfungsi untuk mengukur seberapa paham kalian dan seberapa termotivasinya kalian dengan pembelajaran yang sudah Bapak berikan pada hari ini. Ya, nanti di sini ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya tulis dulu nama kalian, kemudian. Oke, sudah. Silakan. Oke, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Oke, silakan. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Baiklah, terima kasih anak-anak sekalian untuk kegiatan pelajaran hari ini.
Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam